lah Presiden mengatakan jangan sampai dibuka kotak Pandora. Betul, kotak Pandora tidak dibuka, tapi dia dijebol secara di atas kertas. Ini akan mulus agenda ini. Wahai para DPR, para MPR, kali ini Anda gunakanlah nurani yang jernih. PT 0% itu adalah sebuah keharusan di era demokrasi. Dengan masuknya PAN ke pemerintah, itu kan sebenarnya mereka sedang memutus kesempatan di pihak oposisi untuk maju pilpres. Hanya 18% kan nggak bisa maju. Jadi kalau mereka bersekongkol kejahatan politik, lalu kita tutup pintu untuk oposisi, nggak usah kasih calon. Kita nih bagi, mau berapa kita calon? 2, 3, ayo kita rembukin. Kita calonnya. Itu kan persekongkolan politik jahat dan dinasti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Deddy Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, saya dapat tamu ini masih muda tapi doktor Tumpal Panggabean. Siap. Asli Medan. Asli Medan. Bukan Sumedang. Bukan. Boleh buka dulu? Oke. Ini patuh sama prokes nih. Prokes nih Ustaz. Jangan protes. Dr. Tumpal Panggabean ini diamanahi menjadi Ketua Umum ICMI Muda, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Muda. Ada ICMI dulu, ada singkatan lain. Ini bercanda aja nih. Ikatan Caleg Miskin Indonesia. Ada lagi yang sebenarnya yang lebih hebat. Apa lagi? Ikatan Calon Menteri Indonesia. Itu masa Prof. Habibie itu terjadi. Iya betul. Pengurus dan ketua-ketua ini biasanya calon menteri memang. Iya itu. Nah, Tumpal sih teman saya banget. Walaupun lebih muda tapi jangkauannya jauh lebih luas daripada saya. Iya. Teman saya banget. Saya mau paksa dia bicara soal apa ini ICMI Muda. Karena publik taunya selama ini ICMI doang, nggak pakai muda. Coba kasih penjelasan singkat aja soal ICMI Muda ini apa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bertemu dengan Ustaz Edi senior. Saya akan bicara soal ICMI Muda. Jadi ICMI Muda ini adalah lahir di Muktamar ICMI tahun 2005 di Makassar. Oh, oke. Jadi ketika Muktamar ICMI di Makassar itu diusulkanlah lahir ICMI Muda. Kenapa lahir? Karena memang dulu di ICMI ini tokoh-tokoh senior, tokoh-tokoh yang betul-betul kawakan. Makanya tadi saya bilang anekdotnya itu Ikatan Calon Menteri Indonesia. Rata-rata dulu masa Prof. Habibie itu kan menteri-menteri itu dari ICMI. Iya, antara lain Billy Yudono tuh. Saking kuatnya tokoh-tokoh di ICMI ini. Jadi orang muda hampir nggak dapat ruang. Maka waktu itu dimintalah di rentan usia 25 sampai 45 ada ruang khusus. Jadi ketika itu disampaikan oleh Prof. Habibie. Jadi Prof. Habibie sangat menyambut. Bagus. Bahkan dia kasih nama silakan buatlah pemuda ICMI, generasi ICMI, ICMI Muda. Ada sekitar 5 nama dia lempar. Akhirnya dipilihlah ICMI Muda. Jadi 2005 ya? 2005. Udah 17 tahun ternyata ya. Sudah lama juga ya. Jadi itu di Muktamar ICMI di Makassar. Waktu itu terpilih Prof. Marwah Daud sebagai ketua presidium. Tokoh perempuan itu. Itu sejarah lahirnya ICMI Muda ini. Jadi kalau Tumpal terpilih jadi ketua ICMI Muda kapan dan sampai udah kapan? Saya terpilih itu di akhir Februari pada acara Muktamar ketiga ICMI Muda di Mandalika, Lombok. Oke. Jadi tahun 2021. Oh, baru banget ya? Baru. Awal tahun kemarin. Jadi tanggal 27-28 itu Muktamar di Mandalika. Teman-teman mengamanai saya untuk menjadi ketua presidium. Oke, sip. Nah, sekarang perkenalannya cukup. Saya mau masuk ke bagian kontennya, dagingnya. Siap. Ini kan mendapat amanah organisasi yang nggak kaleng-kaleng, bukan ecek gitu ya. Dan lumayan serius, cendekiawan soalnya kan kalau embel-embel muda. Tentu ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Nggak cuma mau nampang gagah-gagahan kan, ngapain juga dari Sumatera Utara
mondar-mandir Jakarta cuma gagah-gagahan doang gitu kan. Benar. Nah, saya mau titip aja pertanyaan langsung saja. Ini gini. Kita kan sekarang rakyat jadi kenal apa yang disebut dengan oligarki. Iya. Ya kan? Sekelompok sangat kecil orang yang dengan dananya nyaris terbatas bisa menguasai apa saja. Iya. Dari polisi, tentara, hakim, jaksa, anggota dewan segala macam dia kuasai semua, dia beli. Bahkan Bahkannya nih. calon presiden dan presiden pun mereka kuasai. Iya. Nah, dalam konteks itu ini kan misalnya ada beberapa tokoh Ridharani, lalu ketua DPD siapa namanya Lanyala Mataliti dan beberapa yang sudah mulai bersuara tentang perlunya penghapusan presidensial threshold yang 20% itu. Karena itu dianggap membatasi munculnya tokoh-tokoh yang berpotensi yang memang punya kapasitas dan kapabilitas memimpin Indonesia. Nah, bagaimana Ismi Muda mengambil peran di suasana seperti ini? Di beberapa bulan yang lalu Ijmi Muda sebenarnya sudah serius membahas soal konten yang pertama itu soal amandemen. Oke. Kita sudah seriusin soal amandemen. Seserius apa? Seserius apa? Kita sampai 3 seri sudah melakukan FGD atau apa gitu? Webinar Oke. dengan tokoh-tokoh internal dan eksternal untuk melihat kepentingan siapa sih amandemen undang-undang itu. Oke. Apakah seperti isu yang disampaikan selama ini adalah kepentingan 3 periode atau bahkan kepentingan oligarki? Jadi karena kita melihat ini adalah sangat penting, maka kita seriusin untuk nanti kita jadikan sebuah literasi khusus yang akan kita sampaikan kepada MPR, kepada Presiden, DPR maupun DPD selaku stakeholder yang berkepentingan dalam urusan amandemen ini. Kalau lihat temanya sepertinya nih tinjauan kritis nih ya. Oh iya, terhadap tujuan-tujuan Ya. sesuatu di balik kalau wacana amandemen. Ketua MPR kan menyatakan bahwa ini hanya ada di fokus PPHN. Tapi perlu disadarin PPHN itu untuk melahirkan PPHN pasti nanti undang-undang yang lain atau pasal yang lain itu akan terbongkar, posisinya akan dibongkar. Dan juga pengalaman ketika amandemen sebelum-sebelumnya itu nanti tanya Pak Amin. Paling bertanggung jawab. Paling bertanggung jawab tuh. Izin ayah Anda Prof. Amin. Jadi itu yang dibuka dikit tapi akhirnya Saya potong sebentar. Ini masuk akal sekali apa yang dikatakan Dr. Tupal tadi. Kalau saya jadi orang yang berkepentingan dengan jabatan 3 periode atau tambah 3 tahun, dengan saya sudah kuasai DPR maksud saya 82% dengan masuknya PAN, kan tanggung bos, ngapain ngurusin soal PPHN dulu kan? Pasal-pasal kan bisa dilabrak semua, gitu loh. Gitu. Oke, lanjut. Ya memang ini hanya pintu masuk, setuju. Kalau pintu masuk ini dibuka, maka siapa saja nanti bisa masuk asal yang ada di anggota MPR DPR tadi. Karena di sana mereka akan duduk, semua kepentingan nanti akan diurai. Boleh nanti, tapi ini yang kita kalau oke lah Presiden mengatakan jangan sampai dibuka kotak Pandora. Betul, kotak Pandora tidak dibuka, tapi dia dijebol. Dibuka enggak dijebol. Udah jebol. Istilahnya bagus banget. Bayangin saja kalau di era pandemi ini kita melahirkan sebuah rumusan undang-undang. Ini hasilnya nanti disinyalir akan bisa menjadi virus baru di tatanan perundang-undangan kita. Dahsyat. Ini cerdas banget dia memilih diksi pilihan katanya ya. Ada bukan dibuka tapi dijebol, luar biasa. Dan jadi di sini saja isu amandemen ini sudah kita menjadi garis bawahi agar ini harus kita kawal bersama. Tapi artinya kalau dikawal tuh tetap boleh amandemen atau nggak usah sama sekali? Ya justru kita mengatakan apa sih urgensinya amandemen? Bukan dikawal, kita cegah itu namanya. Dikawal jangan sampai masuk. Dimulai. Iya. Pertanyaan sederhana, apa sih urgensinya amandemen undang-undang di situasi pandemi sekarang ini? Ya, kecuali untuk kepentingan tadi ya. Ya, kalau istilah PPHN tadi itu kenapa dulu sebelum pandemi itu harusnya itu dilakukan. Tapi karena memang dulu juga nggak dianggap penting itu PPHN, maka tidak dilakukan. Hanya pintu masuk saja seperti itu. Jadi begini soal PPHN ini, saya mengutip lagi Dr. Rijal Ramli. PPHN itu kan apa sih istilahnya haluan negara, PP-nya apa sih? Pokok pedoman pokok haluan. Kalau dulu GBHN ya. Jadi itu hanya haluan itu ya cuma arah aja. Tidak ada
target-target konkret kuantitatif. Gitu loh. Beda misalnya program. Nah, program itu jelas. Misal kemiskinan turun sekian persen pada periode tahun kesekian. Nah, jadi bisa ditagih, bisa dituntut. Kalau cuma haluan, cuma halu ke sana doang kok. Terus kan dong saya bawa ke sini, kan kita tujuan ke sana gitu. Jadi kalau itu pintu masuk aja, mereka bermain dengan kata-kata ya. Iya, karena begini, kalau nanti PPHN itu dibuka, PPHN dibuka, lalu kan akan dipertanyakan posisi MPR itu kan dia tidak lagi menjadi mandataris presiden. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara selama ya. ini kan dia tidak menjadi mandataris presiden lagi. Iya. Jadi ketika nanti dibuka, lalu siapa yang bertanggung jawab? Maka MPR, kan porsinya adalah MPR. Maka harus diubah lagi nanti posisi MPR itu seperti apa. Jadi banyak pasal-pasal ikutannya nanti ketika ini dibuka ruang. Pasal boncengan ya. Iya, pasal selundupan. Iya, pasal hidden agenda. Jadi Oke, ini yang kita dari penjelasan Bung Tumpal tadi kita bisa membayangkan betapa gawatnya kalau amandemen ini bisa sampai jebol tadi ya. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang bisa dilakukan? Kan kita itu semua kan hajatan Senayan, Bos. Ya. Kita di luar cuma bisa teriak-teriak, maka ismi muda itu cuma bisa teriak-teriak lewat seperti ini ya, beda. Karena mereka intelektual, mereka nggak turun ke jalan, nggak berparas-paras, beda ya. Tapi itu kan di luar. Jadi ada permainan orang Senayan. Nah, apa langkah konkretnya? Apakah misalnya ngomong-ngomong DPD tadi bisa kita berdayakan untuk menjadi penjaga benteng? Jadi DPD sebenarnya kan ini lembaga yang sangat penting di DPD itu Dewan Perwakilan Daerah. Justru sebenarnya mereka ini DPD ini adalah perwakilan rakyat dari daerah masing-masing untuk ada di sana. Oke, senator ya. Senator. Tapi sayangnya DPD ini perannya dia tidak dikasih ruang. Jadi DPD ini tidak punya hak budgeting, legislasi, dan controlling tadi dia nggak punya. DPD harus lebih kencang lagi. Mereka datang dari mewakili rakyat yang diwakilinya, satu provinsi 4 orang. Harusnya kan mereka menyerap dan membawa aspirasi itu ke Senayan. Tapi tanpa 3 hak tadi, budgeting, controlling, dan legislasi, bisa apa yang dilakukan? Ya bisa paling minta tolong. Minta tolong ke DPR agar agenda yang kami dari daerah ini dimasukin dong di APBN. Ya, nanti saya perhatikan gitu. Gitu. Jadi sebenarnya DPR pun tidak menginginkan DPD ini punya hak ini. Ini juga yang harus ada pencerahan kepada DPR dan partai politik bahwa kepentingan rakyat itu tidak bisa diakomodir semua dari partai politik. Artinya dari anggota DPR RI itu harus ada anggota DPD. Tapi dengan status macam tadi mau nggak mau harus ada upaya-upaya penguatan DPD dong. Iya. Harus diberi ruang lah DPD ini. Tunggu, kalau ngomong diberi itu mana ada sih orang mau ngasih kue yang sedang lagi dimakan enak gitu loh. Hah? Ya. Diberi apa direbut nih? Ya, nanti kalau direbut versinya apa ya? Bukan direbut dalam waktu berjuang keras dalam sidang-sidang ini kita minta hak ini kita supaya kita bisa kontrol lebih ketat apa bisa mewakili daerah kan begitu bos. Memang ini menjadi tugas khusus ya, tugas khusus yang diemban oleh DPD agar kalau saya pinjam istilah tadi merebut haknya tadi agar bisa juga pakai merebut ya, agar bisa mendapat ruang yang atau porsi yang sepadan dengan jabatan yang dia emban. Itu tataran idealnya. Sekarang kita kembali ke amandemen tadi. Nah, itu kan nanti akan dibahas di MPR. Nah, artinya saya membaca sebagai orang awam yang di luar. Artinya pada saat itu DPD punya suara, punya hak yang relatif sama dengan DPR. Karena MPR kan anggotanya DPR, DPD kan, dulu utusan golongan kan. Nah, mereka kan relatif setara. Nah, kita bicara di atas kertas nih. Kalau kita anggap kompak, kompak ya kalau kenapa itu, kira-kira porsinya berapa persen tuh di MPR tuh? Anggap aja ini fraksi DPD lah gitu. Ya kalau dia dihitung proporsional 136 tadi dibanding 560. Jadi ya sepertiga. Lumayan sebetulnya. Ya harusnya memang diberi ruang. Ya, saya bertanya angka-angka itu karena berkaca dari konstitusi kita. Undang-undang dasar kita itu membuka peluang untuk diubah dengan beberapa persyaratan, kan? Antara lain 2/3 anggota menghendaki, kan? Dan ketika rapat setelah quorum itu 2/3 menyetujui. Nah, kalau posisi DPD sepertiga berarti ya
rawan juga sebetulnya bos. Belum ada kemungkinan bos bocor dan masuk angin dan sebagainya nih. Secara di atas kertas ini akan mulus agenda ini. Secara di atas kertas. Jadi memang yang bisa mempengaruhi ini adalah opini masyarakat, opini para tokoh, opini para cendekia, opini para semua masyarakat. Termasuk obrolan kita ini ya. Iya, menyuarakan bahwa wahai para DPR, para MPR, kali ini Anda gunakanlah nurani yang jernih. Wih, dasar ilmuannya. Selama ini memang menggunakan nurani, cuman kurang Nggak jernih. Gunakanlah nurani yang jernih Butek. agar terdengar nyaring nih suara. Oke. Jadi nanti ini polanya sebenarnya semakin kuat kita menggaungkan, semakin kencang semua tokoh bersuara, maka mereka pun sebenarnya semakin agak khawatir nih memaksakannya. Oke. Fokus ke presiden threshold. Oh iya. Yang saya tahu terlepas ketua DPD mau nyalon atau tidak, Lanyala Fatality. gitu. Fatality. Nah itu kan udah kenceng tuh keliling kemana-mana soal 0%. Nah itu, tapi menurut saya memang itu barang yang harus diperjuangkan ya, penghapusan PP tadi ya. Oh iya, bukan hanya diperjuangkan sebenarnya. Jadi PT 0% itu adalah sebuah keharusan di era demokrasi. Kalau teman-teman di partai politik khawatir dan takut, berarti mereka tidak yakin dengan kandidatnya. Oke. Lalu sehingga mereka menghambat munculnya kandidat baru ya dengan masuknya PAN ke pemerintah. Itu kan sebenarnya mereka sedang memutus kesempatan di pihak oposisi untuk maju pilpres. Hanya 18% kan nggak bisa maju. Jadi kalau mereka bersekongkol kejahatan politik, lalu tidak memberi ruang ke oposisi, mulai barang keluar nih. Mereka calonnya. Udah deh, kita tutup pintu untuk oposisi, nggak usah kasih calon. Kita nih bagi, mau berapa kita calon? 2, 3, ayo kita rembukin. Kita calonnya. Itu kan persekongkolan politik jahat demokrasi. Jadi kalau kita mengutip pernyataan Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, dia mengatakan untuk menjadi capres itu harus siapkan dana 9 triliun. Artinya hanya orang yang sangat terbatas yang bisa mampu 9 triliun itu. Mohon maaf saya sebut nama misalnya Jokowi pasti nggak mampu. Secara Prabowo, iya nggak mampu. Secara personal. Iya saya ngomong individu. Prabowo pasti nggak mampu, apalagi tumpal, apalagi Tapi ada pihak yang mampu, yaitu para bohir, para bandar politik yang biasa kita sebut dengan oligarki itu. Jadi dengan adanya presidensial threshold yang dipertahankan itu, siapapun calon yang maju, mau nomor 1, nomor 2, mau si A, si B, itu tetap bandarnya sama. sorry banget, bandarnya sama. Mereka patungan dah, lu bantu sana bukan di sini ya, tapi gini. Jadi begitu sang presiden jadi, dia akan melupakan rakyatnya dan akan menghadap kepada bandar-bandar tadi, oligarki tadi. Siap komandan, saya udah jadi presiden, apa perintah buat saya? Coba kamu mainkan undang-undang minerba, coba kamu mainkan omnibus law, coba kamu begitu kan akhirnya. Itu makanya kita harus benar-benar berjuang menghapuskan ini. Nah, istri muda di mana nih perannya dengan hal seperti ini? Kita akan menjadi bagian yang menolak PT ini. Bahkan kita tim hukum Ismi Muda sedang melakukan kajian spesifik untuk melakukan judicial review di MK. Dulu memang ini sudah pernah dilakukan pilpres yang lalu, ditolak oleh MK. Tapi ngomong-ngomong soal judicial review kan bukan satu yang sudah maju. Dulu Effendi Ghazali, siapa Rijal Ramil, siapa tuh udah ada 19-an yang mengajukan JA. Yang waktu ditolak. Termasuk di dalamnya baru sebetulnya belum lama dia. Ditolak juga dengan nggak punya legal standing. Tapi jadi bukan cuma dibahas di awal kan udah kita nggak usah bahas punya kamu gitu loh. Jadi masih percaya sama MK aja. Iya. Begini ya, MK ini kan dengan segala kondisi sekarang ya kita harus mempercayai dia sebagai lembaga resmi yang boleh melakukan judicial review. Kita hanya berharap nanti ketika mereka membahas judicial review ini mereka menggunakan tadi hati nurani yang jernih tadi. Aduh, dasar.
Namanya Tumpal Panggabean, tapi penuh dengan hati nurani yang bersih, yang jernih tadi, luar biasa. Oke, sebagai penutup, kira-kira apa harapan-harapan atau ISMI ini mau diapain, bagaimana kalau bahasa kerennya untuk Indonesia yang lebih baik di masa depan? Iya. Gimana nih? Ya, ISMI Muda tentu punya harapan, bahkan seluruh rakyat Indonesia punya harapan bangsa Indonesia ini, negara kita yang kita cintain ini ke depan dikelola lebih berkeadilan lagi. Agar semua masyarakat Indonesia ini bisa menikmati kekayaan alam Indonesia ini. Agar tidak orang segelintir orang oligarki tadi yang menikmatinya. Tentu dalam hal ini ISMI Muda akan terus melakukan kajian-kajian strategis, kemudian melakukan diskusi-diskusi atau FGD untuk membuat rumusan-rumusan bagaimana sih idealnya bernegara dan berbangsa ke depan. Watak ini santun kali. Oke, Bung Tumpal, kita berdoa bahwa apa yang menjadi cita-cita visi misi Bang Tumpal sebagai ketua umum ISMI Muda, insya Allah bantu wujudkan. Amin. Ya, untuk Indonesia yang lebih baik masa depan. Karena kita. Salah. Oke, saudara, ini memang agak berat obrolannya, tidak seperti yang biasa saya buat, ketawa-ketawa. Walaupun saya ketawa juga, tapi kontennya agak berat. Tapi mau nggak mau ini harus kita bicarakan. Presidensial threshold itu adalah, kalau istilah saya, ibu kejahatan politik. Ibu dari situ melahirkan banyak anak-anak penjahat politik yang lainnya, ya. Dan itu antara lain ya undang-undang Minerba, Omnibus Law, revisi undang-undang KPK dan sebagainya. Mengerikan sekali. Ya. Terima kasih banyak. Baik. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.